Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Hanita Turrahmah, NIM 1803211000138. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang paper yang saya buat tentang programa penyuluhan pertanian, mata kuliah penyuluhan pertanian. Pada paper kali ini saya mengambil judul pendekatan peran penyuluh dalam meningkatkan keterampilan petani dalam mengembangkan pertanian di Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara agraris di mana pendapatan sebagian besar penduduknya adalah berasal dari sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian negara. Nah, keberhasilan dari sektor pertanian ini tidak luput atau tidak lepas dari peran lembaga-lembaga pendukung. Salah satunya adalah lembaga penyuluhan. Untuk mensukseskan penyuluhan ini, pemerintah melakukan program atau penyusunan program penyuluhan yang bertujuan sebagai pedoman atau landasan dalam rangka mencapai tujuan dari penyuluhan ini. Dalam penyusunan program pertanian ini, langkah pertama adalah menganalisis permasalahan pada suatu wilayah. Di Desa Moncek Tengah ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani yang harus segera diselesaikan. Yang pertama, kurangnya kemampuan dan keterampilan petani dalam mengelola pertaniannya. Yang kedua adalah menurunnya produktivitas pertanian di Desa Moncek Tengah. Yang ketiga adalah adanya hama dan penyakit, sehingga petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengendalikan hama dan penyakit. Yang keempat ada keterbatasan modal. Yang kelima ada keterbatasan akses pasar yang membuat petani tidak bisa mengetahui harga pasar yang berlaku saat ini. Dari kelima permasalahan ini ditentukan satu isu strategis yang akan dibahas dalam program penyuluhan. Isu strategis yang saya ambil adalah permasalahan kurangnya kemampuan dan keterampilan petani dalam mengelola pertanian. Di sini yang pertama adalah kita membuat konsep permasalahan dalam bentuk diagram alur permasalahan. Pendekatan peran penyuluh dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan petani dalam mengembangkan pertanian. Yang pertama kita bahas tentang peran penyuluh. Peran penyuluh di sini yang pertama adalah memberikan pelatihan budidaya kepada petani. Yang kedua adalah penguatan kelompok tani, yaitu dengan memberdayakan kelompok tani yang ada, kemudian melakukan pelatihan dan penyuluhan. Yang ketiga adalah sosialisasi ketentuan dalam mengakses keuangan. Yang keempat adalah pengenalan teknologi dan media untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Selanjutnya adalah konsep peningkatan keterampilan dan kemampuan petani. Yang pertama, penguatan akses petani terhadap lembaga keuangan. Di sini karena petani itu tidak memiliki cukup pengetahuan tentang bagaimana cara mengakses permodalan atau pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga perlu adanya penguatan akses terhadap lembaga keuangan. Yang kedua adalah pemanfaatan kelompok tani untuk sosialisasi. Jadi di Desa Moncek Tengah ini sudah ada beberapa kelompok tani dan penyuluh bisa memanfaatkan lembaga kelompok tani tersebut untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan pertanian. Yang ketiga adalah kemampuan mengakses dan mengaplikasikan teknologi dan informasi baru. Karena mayoritas petani di Desa Moncek Tengah ini umurnya itu sekitar 40-60 tahun. Jadi banyak dari mereka yang belum bisa mengaplikasikan media sosial atau internet untuk mendapatkan informasi dan teknologi baru. Yang keempat adalah kemampuan dalam mengakses keuangan untuk mendapatkan modal dan usaha atau pinjaman. Permasalahan yang paling urgent adalah petani itu kebanyakan kekurangan modal dalam mengembangkan usaha taninya, sehingga
pertanian di Desa Moncek Tengah ini cenderung stagnan, produktivitasnya itu tidak meningkat. Selanjutnya adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi keterampilan petani. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Di sini berkaitan dengan penyuluhan pertanian. Kebijakan pemerintah seharusnya penyuluhan ini dilakukan secara intensif, akan tetapi di Desa Moncek Tengah ini bisa dibilang tidak ada penyuluhan, dan itu membuat mereka kekurangan informasi dan teknologi yang bisa diterapkan dalam pertaniannya. Yang kedua adalah penyuluh yang kompeten. Jadi dalam rangka mensukseskan penyuluhan ini perlu adanya penyuluh yang kompeten di bidang pertanian. Yang ketiga adalah dukungan dan peran kelembagaan. Kelembagaan di sini bisa dalam bentuk lembaga keuangan dan lembaga seperti RT, RW dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi dan informasi. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, keadaan sosial dan budaya. Selanjutnya adalah peningkatan regenerasi petani. Yang pertama adalah dengan pemberdayaan kelompok tani tadi. Yang kedua, peningkatan intensitas pertemuan kelompok tani. Karena pertemuan dari kelompok tani di sini cenderung tidak aktif dan tidak konsisten. Yang ketiga adalah pemberian materi penyuluhan tentang budidaya, mulai dari pemilihan bibit, penanaman, teknik pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima adalah pengenalan media informasi baru dan teknologi baru. Tentunya di sini bisa dilakukan dengan pengenalan melalui internet sebagai media informasi. Selanjutnya adalah peran peningkatan kemampuan dan keterampilan petani. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses keuangan seperti modal, pinjaman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas hasil panen. Yang ketiga adalah pengaplikasian teknologi dan informasi baru. Kemudian peningkatan kinerja penyuluh, yaitu dengan penguatan kelembagaan keuangan, pengenalan teknologi dan informasi baru, dan penguatan partisipasi petani. Dengan adanya program penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola pertaniannya. Kemudian di sini dapat kita simpulkan di sini ada 3 solusi dalam rangka mengatasi permasalahan kurangnya keterampilan petani dalam mengelola pertaniannya. Yang pertama adalah dengan pemberian pelatihan budidaya pertanian, yang kedua penguatan lembaga keuangan, dan yang ketiga adalah pengenalan informasi dan teknologi baru. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi pada konsep atau aliran permasalahan. Selanjutnya di sini ada rencana kegiatan penyuluhan. Yang pertama, penguatan lembaga keuangan, yaitu dengan 3 langkah. Yang pertama, edukasi kepada petani terkait prosedur dan persyaratan untuk mengakses keuangan. Yang kedua, ada pembentukan LKMA atau lembaga keuangan untuk agribisnis pertanian di Desa Moncek Tengah, yaitu untuk memudahkan petani dalam mengakses keuangan. Yang ketiga, ada pendampingan untuk mengakses keuangan oleh penyuluh. Pelaksanaannya yaitu dari bulan Januari 2021. Yang kedua yaitu dengan pelatihan budidaya tanaman. Yang pertama ada pemberian materi pemilihan benih yang berkualitas dan pelatihan teknik penanaman yang dilakukan pada Februari 2021. Yang kedua ada pemberian materi penanggulangan hama dan penyakit dan pelatihan teknik pemupukan, kemudian pendampingan praktek budidaya yang dilakukan pada bulan Maret 2021. Yang terakhir ada pengenalan informasi dan teknologi baru. Yang pertama, dalam rangka pengenalan ini, langkah-langkahnya adalah pelatihan penggunaan internet untuk mengakses informasi dan pengetahuan terkait pertanian. Yang kedua adalah forum diskusi. Dalam hal ini memanfaatkan kelompok tani untuk
melakukan penyuluhan dalam rangka bertukar informasi dan pengetahuan baik antar petani maupun dari petani kepada penyuluh. Yang ketiga adalah pendampingan petani dalam menggunakan internet, karena sebagian besar dari petani di Desa Muncak Tengah ini masih belum memahami dan belum mengenal tentang internet. Kegiatannya dilakukan pada April 2021. Jadi itu saja penjelasan dari rencana program penyuluhan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.